Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Hizbullah meluncurkan lebih dari 50 roket dalam dua rentetan serangan ke komunitas utara Israel pada Minggu pagi dini hari. Rentetan serangan pertama melibatkan sekitar 20 roket yang terjadi antara pukul 1 dini hari dan 2.30 dini hari dengan sebagian besar roket Hizbullah menargetkan kota Kiryat Shmona yang menyebabkan kerusakan yang signifikan namun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Sebagian besar proyektil dilaporkan dicegat oleh pertahanan udara Iron Dome Israel. Rentetan serangan kedua terjadi sekitar pukul 5.30 pagi, melibatkan sekitar 30 roket yang menargetkan Shamir, sebuah kibuts di wilayah Galilea Utara. Hizbullah mengklaim rentetan serangan itu merupakan respons terhadap serangan Israel di kota Forun yang mengakibatkan tewasnya 3 paramedis Lebanon. IDF menyatakan telah melenyapkan seorang teroris yang tergabung dalam kelompok teroris Amal yang berada di dalam bangunan militer Hizbullah di Faron. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Rusia mengumumkan pasukannya telah menguasai penuh sebuah kota di Ukraina Timur di saat mereka bergerak maju ke arah kota strategis Pokrovsk dan berupaya menembus garis pertahanan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah merebut kota Novohrovdivka yang berjarak sekitar 12 km dari Pokrovsk. Pokrovsk sendiri merupakan pusat penting transportasi kereta api dan jalan raya bagi pasukan Ukraina di area tersebut. Sementara staf umum militer Ukraina menggambarkan situasi di sektor Pokrovsk begitu tegang sore hari kemarin dan mengakui pertempuran sengit terjadi di sekitar beberapa kota seperti di Novohrovdivka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyatakan pihaknya menggelar operasi di Kursk untuk mencegah pasukan Rusia melintasi perbatasan atau mengalihkan pasukan Rusia dari area lain. Kendati saat ini Rusia menguasai sekitar 80% dari wilayah Donbas. Sementara dengan kecepatan kemajuan pasukan Rusia di wilayah timur, dikhawatirkan tentara Rusia mungkin sudah bergerak lebih jauh. Informasi selanjutnya, dua negara anggota Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO mengatakan pesawat nirawak atau drone Rusia melanggar wilayah udara mereka. Diketahui satu drone terbang di atas Rumania, sementara sehari sebelumnya drone lain jatuh di Latvia Timur. Kementerian Pertahanan Nasional Rumania seperti dikutip Associated Press pada Senin 9 September melaporkan sebuah pesawat nirawak Rusia memasuki wilayah Rumania pada Minggu 8 September dini hari. Ini terjadi setelah Moskow menyerang target sipil dan infrastruktur pelabuhan di seberang Sungai Donau di Ukraina. Kementerian kemudian menyebut bahwa Bucharest telah mengerahkan pesawat tempur F-16 untuk memantau wilayah udaranya dan mengeluarkan peringatan teks kepada penduduk di dua wilayah timur. Dikatakan juga bahwa penyelidikan sedang dilakukan terhadap potensi zona dampak di daerah tidak berpenghuni di sepanjang perbatasan Rumania-Ukraina. Tidak ada laporan langsung tentang korban atau kerusakan. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Latvia Andris Parts mengatakan sebuah pesawat nirawak Rusia jatuh sehari sebelumnya di dekat kota Rezekne dan kemungkinan telah menyimpang ke Latvia dari negara tetangga Belarus. Beralih ke informasi dari dalam negeri, pada akhir 2023 Presiden Joko Widodo sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang semakin kering meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%. Jokowi menilai masalah tersebut muncul karena Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menerbitkan terlalu banyak instrumen, yaitu surat berharga negara SBN, sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, dan sekuritas falas Bank Indonesia atau SVBI. Setelah itu likuiditas bank membaik, pertumbuhan dana pihak ketiga DPK semakin terakselerasi, walaupun masih terpaut jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kredit. Akan tetapi pada paruh pertama tahun ini pertumbuhan DPK kembali melambat. Dalam 2 bulan beruntun, DPK tumbuh melambat terutama pada rekening giro. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Nixon Napitupulu mengatakan bahwa likuiditas tersedia namun mahal akibat dampak dari suku bunga tinggi yang diperkirakan akan bertahan lama.
Sementara Direktur Kepatuhan OK Bank, F. Dinal Alamsyah menyampaikan bahwa tabungan yang terhimpun turun sekitar 12% secara tahunan per 4 September 2024. Menurut F. Dinal, menurunnya daya beli masyarakat membuat nasabah mengalihkan pengeluaran mereka ke kebutuhan dasar atau barang yang lebih esensial.